Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui YouTube channel HKBP Jalan Lurah, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1 dan ayat 2. Sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Hosiana bagi Raja Maha Tinggi yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hatinya dan berkenan baik. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 43 ayat 1 dan ayat 2. Hai orang bijaksana, siapkan hatimu, Rajamu segera datang menebus dosamu. Kasih anugerah yang datang dari surga, membawa kehidupan kepada manusia. Siapkanlah hatimu, luruskan jalannya. Lembah harus ditimbun, ratakanlah segera. Batu sandungan pun jauhkanlah semua, supaya Yesus masuk ke hati umatnya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku.
Firman Tuhan epistel minggu ini terambil dari Wahyu pasal 19 dimulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara responsorial. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 4 dan ayat 5. Percaya dan hayatilah firman-Nya menyelamatkan. Kepada Yesus yakinlah, darah-Nya menguduskan. Meskipun banyak dosamu, telah diselamatkan jiwamu. Tentu selamatkan jiwamu. Inginkan kau turut serta pergi bersama-sama ke perjamuan yang bakal penuh damai sejahtera. Muliakan Tuhan yang Esa, karena segala rahmat-Nya kekal, segala rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Cek. Terlalu keras, kecilkan, jadi mengganggu jemaat, ya, supaya jemaat pun berkebaktian bisa khusyuk kepada soundman. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan warta pada minggu ini. Warta jemaat pada minggu ini 10 Desember 2023, yaitu minggu ini Minggu Advent yang kedua, dengan topik minggu ini yaitu menyambut Raja yang adil dan jaya. Warta yang pertama 2:1, sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 12 Desember 2023 masuk pukul 17 WIB. 3.2 yaitu persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember 2023. Mari kita memberikan yang terbaik untuk guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 amplop bakti Natal. Pada hari Minggu 24 Desember 2023, dalam setiap kebaktian dan pada ibadah malam Natal 24 Desember 2023, kita akan mengumpulkan amplop bakti Natal 2023. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. 5.1 berita kelahiran. Pada hari Kamis 30 November 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Kak Sihombing, Dr. Wigi Maria Bursirait, yang beralamat di Komplek Permata Cimahi, Wek 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 pemberkatan nikah. Warta yang pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Jimmy Fernando Basagok Pangaribuan, putra dari Bapak Dr. Randes MH Pangaribuan almarhum, Ibu Dalahi yang beralamat Jalan Air Bersih Gang Rejeki nomor 186B, Medan, anggota Jemaat Gereja KBP Simpang Limun Resort Medan 2, dengan Saudari Lydia Esther, putri dari Bapak H. Erwin Sebarani, Ibu Sanintan Silahi, yang beralamat di Jalan Mendut Raya P51 Melong, Cimahi Selatan, anggota Jemaat Gereja KBP Jalan Urat Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 23 Desember 2023 di HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. 5.3 donor darah seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya dalam kurung setetes darahmu
berguna untuk menolong sesama. 5.4 Gladi bersih Natal Remaja. Yang pertama, kegiatan Natal Remaja HKBP Janura Cimahi akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 16 Desember 2023, waktu pukul 18 WIB sampai dengan 21 WIB. Yang kedua, dan pelaksanaan akan dilaksanakan gladi bersih pada hari Kamis 14 Desember 2023, waktu pukul 15.30 sampai dengan 19 WIB, tempat di gedung Gereja HKBP Janura Cimahi. Melalui warta ini diundang seluruh remaja dan jemaat untuk mengikuti Natal tersebut. 5.5 Libur ibadah sekolah minggu. Terhitung mulai Minggu 10 Desember 2023 sampai perayaan Tahun Baru, sekolah minggu 2024 ibadah sekolah minggu diliburkan atau masohot. Anak sekolah minggu ibadah bersama orang tua. Dan juga 5.6 ibadah sore pada hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2023, kebaktian sore digabung dengan ibadah pagi. Ibadah sore diadakan kembali pada hari Februari 2024. 5.7 Baptisan Kudus atau Pardion Nabadia reguler. Pada hari Minggu 17 Desember 2023 dalam ibadah akan mengampukan Baptisan Kudus atau Pardion Nabadia pada jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftarkan ke situa masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi atau akte kelahiran yang sudah mendaftar baru 4 orang, dan juga pastoral pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 10 WIB dengan Amang Pendeta Todo Sirait. 5.8 Libur PAK atau Pendidikan Agama Kristen terhitung Jumat tanggal 15 Desember. Pembelajaran PAK diliburkan masuk kembali semester baru, yaitu bulan Januari 2024. Yang terakhir 5.9 Basar Seksi Perempuan. Kegiatan Basar Seksi Perempuan dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di tahun 2023 sudah berakhir. Adapun dana yang terkumpul sepanjang tahun 2023 sebesar 45.960.150.500. Berikut laporan keuangan hasil Basar Seksi Perempuan dan dari bulan Februari hingga November tahun 2023 diserahkan ke panitia pembangunan, yaitu 34.398.500, ke Huria 5.100.000, kegiatan SP atau seksi perempuan 6.462.000 dengan jumlah total 45.960.500. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Basar Seksi Perempuan 2023
2023. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada Shalom. Shalom. Marilah kita memberikan persembahan kita 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 dan seterusnya. Semuanya sempurna karya-Mu Tuhanku. Kau pulihkan hatiku dengan anugerah-Mu. Hidupku menderita karena
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Adventus yang kedua, yaitu dari kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 dan 10. Saya juga mau menyapa ibu bapak yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Kita baca firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Saya membaca ayat 9, saya undang ibu bapak untuk membaca ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Adventus yang kedua ini tentu suara panggilan bagi seluruh umat manusia dalam pesan yang terus-menerus disuarakan dalam minggu-minggu penantian kehadiran, kedatangan, kelahiran Mesias itu adalah bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena kehadiran Kristus dan kelahirannya telah menjadikan dunia bersukacita menyambut dan menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari itu panggilan untuk bersorak-sorai ini disuarakan kepada mereka, kepada umat Israel, kepada Yerusalem, kepada putri Sion yang sudah dipulangkan dan kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yang dahulunya ada di pembuangan Babel, di tempat di mana mereka dijajah, diperhamba oleh bangsa Babel. Hari ini mereka kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel untuk menerima kembali janji Allah yang telah dinubuatkan kepada bapa leluhur Israel untuk dinyatakan, sehingga putri Sion, simbol dari Israel yang telah terpecah menjadi dua kerajaan itu, putri Yerusalem sebagai wujud perpecahan bangsa Israel itu, hari ini akan disatukan, hari ini akan dipertemukan kembali ke negeri yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Itulah sukacita mereka, itulah sorak-sorai mereka yang disuarakan melalui nubuatan Nabi Zakaria sebagai pertanda, sebagai wujud janji juga akan kelahiran Kristus, akan kelahiran Juru Selamat, akan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, menyelamatkan manusia dari perhambaan iblis, menyelamatkan umat manusia dari perhambaan kegelapan. Maka dari itu ibu bapak, kita patut bersorak-sorai.
kita patut bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Maka dunia, bahkan dari kita, merayakan, memperingati kelahiran Yesus itu dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah sudah merayakan Natal dengan penuh sukacita, mendapatkan hadiah-hadiah yang begitu banyak dari huria kita, supaya mereka ikut bergembira, bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus. Hari Sabtu yang akan datang, mari kita bersama-sama juga ikut dalam perayaan Natal Remaja HKBP Cimahi yang sudah mereka persiapkan dengan sangat baik. Tentunya saya berharap kita turut serta memeriahkan Natal Remaja di hari Sabtu 16 Desember yang akan datang. Mereka bersorak-sorai turut menyambut kelahiran Juru Selamat, Mesias Sang Raja yang sudah dinubuatkan untuk menjadi pelepas kita dari perhambaan, kegelapan, dosa, dan maut. Dan semua umat di dunia ini bersiap-siap menyongsong Raja adil dan jaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun penting bagi kita untuk juga tidak lupa mempersiapkan yang terpenting dari kelahiran Yesus itu, yang terutama untuk kelahiran Yesus itu, yaitu hati kita, yaitu hidup kita, supaya setiap kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Memang penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi anak-anak sekolah minggu, baju baru itu menjadi penting. Hadiah-hadiah itu menjadi sangat penting sebagai simbol sorak-sorai dan sukacita bagi kita. Tapi itu untuk pemahaman sekolah minggu lah. Kalau untuk pemahaman, untuk hal yang terpenting bagi iman yang sudah semakin bertumbuh dan semakin dewasa, tentu kelahiran Yesus tidak berhenti pada hal-hal lahiriah, hal-hal yang jasmaniah, tetapi harus lebih menyentuh kepada hal-hal rohani, hal-hal iman yang mampu membaharui semangat dan jiwa kita untuk menyambut dan mempersiapkan hati kita menjadi tempat kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Penting bagi ibu-ibu juga untuk berdandan, bersolek di Natal ini, tetapi yang lebih penting adalah berdandan dan bersolek di hati kita masing-masing. Kadangkala kalau kita memikirkan Natal ini, Ibu Bapak, kita bisa pusing 7 keliling. Saya bisa bayangkan sukacita para orang-orang yang berkarya di bidang salon yang disebut sekarang dengan MUA, make up artist. Jadi semua orang ingin menjadi artis sekarang. Saya bisa bayangkan kalau seorang ibu, anaknya 4 ikut di Parsau Tahun, ikut di Parari Kamis, ikut di marga 4, marga suaminya, marganya, marga mertuanya, dan marga ibunya, dan semuanya bernatal.
Kalau sempat 20 kali marsalon, makeup artis kali 200.000 untuk makeupnya saja sudah habis sekian-sekian. Dan beruntung ibu-ibu pendeta sekarang sudah bisa mua sendiri. Jadi kalau saya sempat dipusingkan dengan muanya ibu pendeta, saya tidak bisa berpikir bagaimana wajahnya yang dimua malah menjadi cemberut karena harus mengeluarkan banyak biaya. Itu bisa saya bayangkan ibu bapak. Apakah itu penting? Penting. Apakah itu perlu? Perlu. Tetapi yang terpenting dari persiapan menyongsong kelahiran Yesus itu adalah hal rohani kita, hal iman kita, supaya menyongsong kelahiran Yesus itu tidak berhenti pada simbol-simbol, pada lambang-lambang sukacita di dunia ini, tetapi lebih kepada simbol-simbol dan lambang-lambang sukacita iman orang yang percaya, yaitu mempersiapkan hatinya dan mempersiapkan imannya untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ada seorang bapak yang sudah pusing, anaknya ada 5 di sebuah kampung dan akan bernatal. Kita karena cepat-cepat saja sekolah minggu tanggal 3 sudah bernatal. Kalau di kampung itu kami dulu waktu anak-anak biasanya di akhir-akhir bulan, tanggal 22, 23, disitulah sekolah minggu bernatal. Ketika anak yang pertama, Pak, baju baru saya. Kedua, baju baru saya. Ketiga, baju baru saya. Keempat, kelima, semua meminta baju baru. Si bapak sudah pusing dan dia tidak punya jalan keluar untuk memikirkan permintaan anak-anaknya. Ia sedih, menangis karena tidak punya jalan dan cara untuk menjadikan anak-anaknya bersuka cita. Ia membayangkan anaknya yang akan menangis dan tertunda untuk ikut pasorhon berliturgi karena ia tidak akan mungkin mau berliturgi dengan baju yang lama. Maka si bapak tidak punya cara lain selain berdosa. Ia tahu bahwa di kampung itu akan pulang di akhir-akhir tahun menjelang Natal orang-orang dari perantauan. Maka ia bermaksud untuk mengambil sedikit, tidak banyak, untuk keperluan anak-anaknya, membeli baju baru, membeli pakaian baru dari orang-orang yang sedang pulang kampung dari perantauan itu. Ia mencari cara, ia memikirkan waktu yang tepat, dan di malam hari itu tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kegelapan di kampung itu sedang berjalan menuju ke arah kampung si bapak ini. Inilah waktunya, inilah saatnya, pikir si bapak itu. Ia mengendap-endap di kegelapan itu, tiba-tiba ia mendorong si bapak ini yang sedang membawa tas. Ia tidak bermaksud jahat untuk membunuh atau untuk mematikan si bapak itu atau seseorang itu, tapi ia hanya ingin mengambil barang yang ia bawa, dan tidak semuanya ia ambil, hanya tasnya saja yang ia anggap berisi sedikit uang untuk menolong dia di Natal itu. Ia mengambil tasnya. Ia lihat si bapak itu tidak akan mati karena hanya tercebur ke lumpur yang tidak begitu dalam. Dengan cepat ia mengambil tasnya, ia berlari di kegelapan itu, ia masuk ke rumah, ia memeriksa tas.
apa saja isi dari tas ini. Dan benar saja ibu bapak, di situ ada baju, ada pakaian yang baru, dan ada sedikit uang yang bisa ia pakai untuk memeriahkan hari Natal itu. Si bapak itu senang, si bapak itu gembira, meskipun hatinya merasa berdosa, karena ia telah melakukan sesuatu hal yang tidak benar di hari kelahiran Yesus itu. Saudara-saudara, tiba-tiba pintu diketuk. Tok, 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 tok. Si bapak terkejut. Dengan buru-buru ia mengemasi barang ini. Belum sempat ia kemasi barang itu, istrinya sudah membuka pintu dan melihat ada seorang yang berdiri di pintu itu sudah berlumpur dan wajahnya sudah kotor. Si ibu itu berkata, "Masuk, masuk," katanya. Ia sedih. "Kenapa kau?" katanya. Rupanya yang datang ke situ adalah bapaknya, bapak dari istrinya. Si suami masih tertegun karena ia mengira kejahatannya terbongkar dan ia sedang diincar polisi atau masyarakat sekitar. Si suami terdiam ketika mertuanya datang dan sudah baru atau mungkin baru tercebur ke lumpur, dan barang yang ia kemasi masih ada terlihat. Lalu si bapak yang tercebur ke lumpur itu mengatakan, "Loh, tas saya ada di sini," katanya. "Loh, baju yang saya persiapkan untuk paupu saya ada di sini," kata si bapak tadi di rumah itu. Rupanya orang yang ia dorong itu di kegelapan itu mertuanya, saudara-saudara, yang saat itu karena mungkin kesulitan anaknya, ia tahu, ia membawa hadiah, ia membawa baju ke paupunya dan sedikit uang ke burunya untuk persiapan Natal itu. Lalu si menantu itu mengaku, "Maaf amang si matua, alani hahulumuni dodak kuwerek kamu," katanya kepada mertuanya di kegelapan itu. "Hurip pudo manang nei senak kening. Saya kira siapa tadi? Saya tidak punya cara lagi untuk memikirkan permintaan paupumu. Maka cara inilah satu-satunya. Saya tidak ingin mencelakai sobaku Marajanami," katanya. Lalu ia bersimpuh, ia sujud, ia memohon maaf kepada orang yang ingin bahkan memberikan hadiah kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah dan demikianlah hidup umat manusia saat ini di dunia ini. Di kegelapan dunia, di kekacauan dunia ini, berusaha untuk menghambat sukacita orang yang percaya, berusaha untuk menunda bahkan menghilangkan sukacita orang beriman, menyongsong kelahiran Yesus itu dengan segala pernak-perniknya, dan berusaha untuk mengajak kita di kegelapan dunia ini untuk jatuh ke dalam dosa, bahkan jauh dari makna kelahiran Kristus itu, supaya kita tidak menerima dan tidak menyambut, menyongsong Kristus yang lahir itu dengan benar dan dengan baik. Karena dunia akan terus berusaha untuk mengacaukan sambutan kita kepada Kristus Sang Raja itu. Tetapi bagi orang-orang yang sedang dilanda kegelapan, tetapi bagi orang-orang yang sedang dilingkupi oleh kekacauan, firman Tuhan bersuara hari ini, bersorak-soraklah, bergembiralah,
Bersukacitalah hai putri Sion, putri Yerusalem, karena mempelaimu sedang datang untuk mempersiapkan pesta sukacita, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang menjadi terang di kegelapan dunia ini. Ia datang mengendarai keledai muda. Ia datang membawa damai. Ia datang membawa sukacita. Meskipun kita berada dalam dosa, meskipun kita berada dalam kegelapan, meskipun kita berada dalam kekelaman yang seharusnya dihukum dan menjadi terdakwa atas sikap kita yang selama ini jauh dari kehendak Bapa di surga, tetapi Tuhan Bapa kita telah memberikan hadiah yang sangat besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Meskipun nats kita hari ini hanya 2 ayat, tetapi 2 nas ini, 2 ayat Alkitab ini telah memaknai kelahiran Yesus sampai nantinya kematiannya, yang mewujudkan keselamatan bagi bangsa dan seluruh umat yang percaya kepadanya. Dan itulah sukacita kita ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ia meremukkan rantai dosa itu, ia menghancurkan ikatan kematian itu dalam kematian Yesus Kristus, dalam penebusannya, dalam pengorbanannya diberikan kepada seluruh umat manusia. Itulah yang kita rayakan, dan kita terus menerus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Yesus hanya lahir di dunia ini di kandang domba 1 kali untuk selama-lamanya. Ephapax, sekali untuk selamanya. Tidak akan pernah lagi saudara-saudara Yesus lahir di kandang domba untuk kedua kalinya. Maka dari itu kelahiran Yesus itu penting dan perlu kita persiapkan, bukan lagi di kandang domba di Bethlehem, bukan lagi di kegelapan malam pada waktu itu, tetapi di kegelapan hati kita, di kegelapan iman kita, di kegelapan pikiran kita. Disitulah Yesus akan lahir dan menjadi kandang domba yang baru bagi seluruh umat manusia di dunia ini, untuk menyinari, untuk menerangi hati kita yang gelap, hati kita yang kacau di tengah tekanan dunia ini. Ada banyak orang yang bersedih di tahun ini. Bersedih karena kematian keluarganya, mungkin ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bersedih karena di mana-mana saat ini ada banyak bencana alam yang sedang menerpa dunia. Belum lagi berita pandemi COVID-19 merebak kembali. Kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan kita di perjalanan hidup kita di dunia ini hari ini diterangi oleh janji nubuatan Tuhan akan kelahiran Yesus Kristus bagi orang-orang yang sedang mengalami kekacauan, kekalutan dan kegelapan kehidupannya di tengah dunia ini. Ada banyak orang yang mungkin tidak bisa tersenyum karena makan saja susah, apalagi untuk membeli baju baru. Ada orang yang untuk tertawa tidak sanggup karena kemiskinan yang sedang melanda kehidupannya dan pergumulan-pergumulan hidup yang berat yang sedang melanda dunia ini. Ada orang tua yang menangis setiap hari meratapi anaknya yang jatuh ke lumpur dosa dan tidak mampu keluar dari kubangan lumpur dosa itu karena terjerat narkotika, judi online, seks bebas atau apapun yang bisa menghinggapi kehidupan anak-anak kita saat ini.
Sehingga banyak orang tua yang tidak sanggup tersenyum, tidak sanggup bersukacita karena kekelaman itu. Ada orang yang tidak punya pengharapan lagi karena ia diterpa oleh sakit, penyakit yang menahun bertahun-tahun, dan dihinggapi penyakit yang mungkin belum ada obatnya sampai saat ini, yang mungkin belum punya tawar sampai hari ini, dan ia mungkin hanya menunggu saat-saat kematiannya. Bagi mereka lah suara ini bernubuat. Bagi mereka lah firman ini berkumandang, supaya mereka bersuka cita, bukan karena tidak bisa tersenyum karena sakit penyakitnya, bukan karena tidak bisa tertawa karena kemiskinannya, bukan karena kepedihan dan kekacauan hatinya yang sedang menerpa, tetapi hari ini bersuka cita dan bersorak-sorak karena Kristus lahir, datang mengendarai keledai muda dengan lemah lembut. Ia berkata kepada orang-orang yang sedang diterpa kekacauan, "Shalom, damai sejahtera bagimu. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari dosa dan kematian." Maka bagi mereka-mereka yang tidak bisa tersenyum, tertawa dan bersukacita, dunia ini saat ini harus bersorak-sorai. Imannya bersukacita. Penderitaan dunia jangan sampai menghambat kita untuk bersorak atas kelahiran Yesus, untuk bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Apapun sakit penyakit kita, apapun pergumulan kita, saudara-saudara, ibu bapak, hei para anak Poso Bulung yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini, belum mendapatkan jodoh, sukacitalah, karena separuh pergumulanmu telah diselesaikan dengan kelahiran Kristus. Tinggal kita sekarang bangkit, berusaha untuk memperlengkapi kehidupan kita dengan semangat nubuatan kelahiran Juru Selamat, nubuatan kelahiran Yesus Kristus yang sangat lemah lembut meskipun berdosa. Ia songsong kita dengan senyuman. Yesus menyambut kita dengan penuh pengampunan, dan itulah yang kita sorakkan, dan itulah yang kita sukacitakan hari ini di Adventus yang kedua ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami bersorak-sorai, bersukacita menyambut, menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Walaupun dunia sedang dilanda kekacauan dan dunia sedang diterpa kegelapan, tetapi tidak menghalangi nubuatan kelahiran Juru Selamat bagi dunia ini. Walaupun mungkin dari kami yang turut serta ibadah pagi ini ada banyak hal yang menghalangi kami untuk bersorak-sorai, bahkan berusaha untuk menunda sukacita kami menyambut kelahiran Yesus. Mereka-mereka yang sedang sakit, Tuhan, yang sedang bersedih karena duka cita, mereka yang punya pergumulan hebat, beban dengan anak-anaknya, mereka yang belum bekerja, yang miskin, Tuhan. Tetapi firman ini memanggil kami untuk bersukacita, karena sesungguhnya di dalam kelemahan, penderitaan dan kesusahan kamilah Yesus lahir untuk memberi semangat baru bagi kami, memperlengkapi hidup kami dengan pengharapan iman. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersiapkan hati kami
menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati dunia ini, memberkati bangsa kami, sehingga mampu keluar dari berbagai persoalan. Mereka-mereka yang sedang diterpa bencana alam, banjir, longsor yang menelan korban harta dan jiwa. Biarlah Tuhan yang menghibur hati mereka dengan nubuatan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di gereja dan juga di live streaming, yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini. Kau berkati panjang umur hidup mereka dan penuh sukacita. Ulang tahun pernikahan, biarlah semakin berbahagia rumah tangga mereka. Kau berkati putri yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga Sihombing, Boru Sirait, biarlah anak mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan dan orang tuanya dikuatkan untuk membesarkannya. Kau berkati jemaatmu yang akan menikah, Jimmy Pangaribuan dan Lydia Esther, supaya kasih di antara mereka semakin dieratkan. Kau berkati Tuhan jemaat simpatisan live streaming dalam hidup mereka, keluarga Gultom, Asibel, Nyonya Sianturi Boru Naibaho, keluarga Gultom Boru Manulang. Biarlah Tuhan juga yang memenuhi sukacita di tengah kehidupan mereka, menuntun hidup mereka di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kau berkati partisipasi jemaat dan persembahan jemaatmu dalam bazar seksi perempuan yang sudah ditutup hari ini. Biarlah Tuhan di waktu-waktu yang akan datang juga kami terus bergelora, bersemangat untuk memikirkan hal yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kau berkati Tuhan keluarga Gultom Boru Sinaga, keluarga Pangaribuan Boru Sitompul, Nyonya Simajuntak Boru Sibarani, keluarga Sitompul Boru Manurung. Biarlah Tuhan juga yang memberkati Opung Pratama, Nyonya Simajuntak Boru Siregar. Kau berikan kesembuhan bagi inang kami ini, juga bagi Christian Marbun di Bandung. Mereka turut serta mendukung dan menopang pelayanan dan pembangunan gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kau limpahkan kasih setiamu, memberkati kehidupan, pekerjaan keluarga dan anak-anak mereka di dalam lindungan kasih Tuhan, semakin bersukacita, dan di dalam kasih setiamu Tuhan senantiasa dalam perlindungan baik, sehat dan selamat adanya. Ya Tuhan kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Amang si Manungkalit Tuhan Boru Sinaga, juga anak Amang Pardede Tuhan Boru Tobing. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini dirawat di rumah sakit atau sedang proses pemulihan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi setiap mereka, yang memberikan penguatan dan peneguhan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, kesedihan, duka cita. Sehingga setiap kami Tuhan di bulan Desember ini menyongsong hari kelahiran-Mu, menyambut kelahiran Sang Raja, dibaharui dengan semangat yang baru dan iman serta pengharapan di dalam kasih Kristus yang akan menyinari relung hidup kami yang penuh pergumulan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Putri Sion bergambar soranglah Yerusalem, segera datang Rajamu, Raja damai, sambutlah Putri Sion bergambar soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, beri umatmu berkat-Mu, kerajaan-Mu damai terus, bangsa selamanya. Hosiana putra Daud, beri umatmu berkat-Mu. Hosiana putra Daud, masuklah di hatiku, beri jiwaku damai-Mu, ku menyambut datang-Mu. Hosiana masuklah di hati.
kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru, jemaat, penatua, Wilfrow, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati kami yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangilah mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka curah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah orang yang percaya, yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Advent bagi kita.